Di zaman kekhalifahan Nabi Muhammad, ada seorang pemuda yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi pria itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Namanya tidak dicatat sejarah sebagai sahabat. Akan tetapi Rasulullah tahu segalanya tentang dirinya. Pemuda itu sangat miskin. Ia hanya punya 2 helai baju lusuh yang dipakai secara bergantian. Orang-orang memandangnya dengan rendah. Sebagian menganggapnya orang tidak terurus. Tapi di langit, namanya dipuji oleh malaikat. Namanya Uwais Al-Qarni. Seorang lelaki yang hidupnya hanya untuk satu hal, berbakti kepada ibunya. Sejak kecil, Uwais hidup bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Ia bekerja keras sebagai penggembala, hanya untuk sekadar membeli roti kering dan air bersih untuk ibunya. Hingga pada suatu malam ibunya berkata, "Wahai anakku, andai aku bisa menunaikan haji ke Baitullah, hatiku pasti akan tenang." Tapi bagi Uwais, doa seorang ibu lebih penting daripada logika dan kenyataan. Diam-diam ia menabung selama bertahun-tahun untuk digunakan sebagai bekal dan membuat pelana dari kayu, berniat menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah, berjalan kaki ribuan kilometer di tengah padang pasir, di bawah terik matahari, semua demi satu tujuan, mewujudkan mimpi ibunya. Di suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba beliau diam sejenak, matanya menatap jauh, lalu bersabda, "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni." Para sahabat saling berpandangan dan bertanya, "Siapa Uwais? Kami belum pernah mendengarnya." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dia berasal dari Yaman, khususnya daerah yang bernama Qaran. Dulu ia mengidap penyakit kulit, lalu Allah sembuhkan, kecuali sebesar dirham di pundaknya. Ia memiliki seorang ibu. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Tidak ada manusia yang benar-benar mengenalnya. Tapi ia sangat dikenal oleh Allah. Jika ia berdoa atas nama Allah, niscaya dikabulkan. Dan jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampunan untuk kalian." Para sahabat terdiam. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Tapi Rasulullah sudah tahu siapa dia, karena wahyu dari langit telah menyebut namanya. Seseorang yang tidak pernah ia temui. Tapi doanya menggetarkan langit. Uwais lalu memikirkan permintaan ibunya. Permintaan yang sangat sulit ditunaikan. Sang ibu ingin menunaikan ibadah haji. Tapi mereka sangat miskin, tidak ada bekal. Tidak ada kendaraan, tidak ada simpanan harta. Namun cinta Uwais kepada ibunya lebih besar dari semua alasan itu. Maka ia bersujud dan berdoa, memohon kepada Allah agar dimudahkan. Suatu hari Uwais membeli seekor anak lembu kecil dari hasil tabungannya. Ia membuat kandang di puncak bukit untuk sang lembu. Lalu setiap pagi, ia menggendong lembu itu turun bukit untuk diberi makan. Ketika sore hari, ia menaikkannya kembali ke kandang. Semua itu ia lakukan setiap hari tanpa jeda. Orang-orang berkata, "Uwais sudah gila." Tapi dia terus lanjut, karena ia tahu ia sedang mempersiapkan fisiknya. Hari demi hari berlalu. Dalam 8 bulan, lembu itu tumbuh hingga 100 kilogram. Lembu kecil itu bertambah besar, tapi lebih besar lagi adalah otot-otot Uwais. Tangan dan pundaknya kuat, siap untuk tugas mulia berikutnya. Latihan itu menjadikan dia kuat, lebih kuat dari takdirnya. Saat tiba musim haji, Uwais mampu melakukan satu hal yang tak biasa. Ia menggendong ibunya, bukan lembu, dengan kedua tangannya, menyusuri perjalanan ribuan kilometer dari Yaman ke Makkah. Dengan sang ibu yang buta dan lumpuh, tapi penuh cinta dan harapan, hingga ia sampai di Makkah. Ia tetap menggendong ibunya saat tawaf dan sa'i, bahkan saat wukuf di Arafah. Di setiap langkahnya, ia tak pernah mengeluh. Ia berjalan sebagai hamba yang ikhlas, membawa lebih dari sekedar fisik. Ia membawa doa seorang ibu. Inilah cinta yang luar biasa. Seorang anak rela berlatih keras menggendong lembu setiap hari, hanya agar bisa menggendong ibunya ke rumah Allah. Dari latihan yang dianggap gila, tumbuh kekuatan yang tiada tara, subhanallah. Setelah itu mereka kembali ke Yaman. Dan setelah sampai, tak lama kemudian ibunya menghembuskan nafas terakhirnya. Ia wafat dengan tenang dan damai. Kini tidak ada lagi yang menahannya untuk pergi meninggalkan kampung halaman. Tidak ada lagi suara lembut yang memanggilnya di waktu malam. Dan satu-satunya harapan yang tersisa dalam hatinya adalah menemui Rasulullah. Namun ketika Uwais tiba di Madinah, ia disambut dengan berita yang sangat mengguncang jiwanya. Nabi Muhammad telah wafat. Uwais terdiam, ia tidak meraung. Tapi dunia seolah runtuh di dalam dadanya. Selama ini ia menunda pertemuan karena ibunya. Ia rela tidak melihat wajah Rasulullah demi bakti kepada ibunya. Dan kini, wajah yang paling ia rindukan itu telah tiada. Namun Uwais tidak menyalahkan takdir. Ia tahu pilihannya selama ini adalah yang paling mulia. Dan ia tahu, Nabi pun mengetahui dirinya meski belum pernah bertemu. Dan sebenarnya sebelum ibunya wafat, Uwais pernah meminta izin untuk pergi ke Madinah.
karena sangat ingin bertemu Rasulullah. Sang ibu mengizinkan dengan syarat, kalau kamu tidak menemukan Rasulullah di rumahnya, jangan menunggu, pulanglah segera. Uwais pun berangkat. Sesampainya di Madinah, ia mendatangi rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Rasulullah sedang berada di medan perang, karena saat itu sedang terjadi peperangan. Uwais menunggu sejenak, lalu ingat pesan ibunya. Tanpa bertemu Rasulullah, ia memilih pulang ke Yaman, demi menepati janji kepada ibunya. Rasulullah saat kembali ke rumah diberitahu oleh Aisyah bahwa ada seorang pemuda dari Yaman datang mencarinya. Rasulullah kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang baik. Ia bukan lagi manusia bumi, tetapi ia manusia langit. Ia sangat terkenal di langit." Rasulullah juga memberitahu sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan kepada mereka berdua, "Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, ia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dahulu ia mempunyai penyakit kulit, lalu Allah sembuhkan. Ia memiliki ciri tanda putih di tangan kanannya, dan doanya sangat mustajab." Dan sejak itu, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengingatnya, bahkan hingga Rasulullah wafat. Dan ketika mendengar Uwais datang kembali mencari Rasulullah, maka di Madinah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib benar-benar mencari orang ini, sebagaimana pesan Nabi sebelum wafat. Dan ketika mereka menemukan Uwais, mereka pun meminta doanya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada para sahabat, "Akan datang kepada kalian Uwais dari Yaman. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Uwais pun mendoakan mereka dengan ikhlas. Setelah itu ia kembali pergi. Tak ingin dikenal, tak ingin dipuji. Ia menyingkir dari keramaian dunia, menjadi laki-laki biasa yang hidup dalam kesederhanaan dan ibadah. Namun langit mengenalnya, dan Rasulullah telah menyebutkan namanya jauh sebelum ia dikenal manusia.